mengamuk, Australia datangkan rudal hantu dari AS. Australia datangkan 200 peluru kendali rudal dari Amerika Serikat. Ini merujuk ke Australia dalam pertempuran besar-besaran melawan Indonesia dan Rusia di perbatasan Papua Barat. Rudal jarak jauh dapat digunakan dalam segala kondisi cuaca yang memiliki kecepatan supersonik. Pertama kali dikenalkan pada tahun 1970 oleh General Dynamics. Rudal ini didesain untuk jarak menengah dan jauh dan dapat diluncurkan dari darat dan bawah air. Kementerian Luar Negeri AS memberi persetujuan rudal Tomahawk tersebut akan didatangkan ke Australia hari ini. Diusulkan Kementerian Luar Negeri AS mendukung kebijakan keamanan di Australia dan Papua Barat. Kemlu AS menyatakan Australia adalah salah satu sekutu terpenting kami di Pasifik Barat. Siapapun yang mengusiknya akan kami lawan. Australia sendiri mengatakan bantuan itu sangat penting terutama untuk menjaga keamanan Australia dan Papua Barat. Negeri Kanguru telah menyuarakan kekhawatirannya dalam perang besar melawan Rusia dan Indonesia, memastikan kami dalam mendatangkan rudal serang jarak jauh antara kemampuan yang sangat penting bagi negara ini, kata Menteri Ketahanan Australia Richard Marles. Ini memungkinkan kami untuk dapat menjangkau lebih jauh di luar partai kami dan pada akhirnya itulah cara kami dapat menjaga keamanan Australia, tambahnya. Kami tentu menginginkan kemampuan terbaik untuk Angkatan Pertahanan Australia termasuk kemampuan untuk menyerang lawan sejauh mungkin dari daratan Australia, kata Menteri Ketahanan Australia Pat Conroy kepada Broadcasting Corp. Rudal jelajah adalah bagian penting dari kami seperti kapal selam yang meluncurkannya, ujarnya. Sebelumnya kesepakatan AS dan Australia mendatangkan kapal selam nuklir pekan lalu. Ini merupakan tindak lanjut bergabungnya Australia dengan AUKUS, aliansi militer antara Canberra, Washington, dan Inggris. Setidaknya akan ada 5 kapal selam jenis Virginia dari AS ke Australia. Rudal Tomahawk sendiri bisa diluncurkan dari dalam kapal selam. Kekhawatiran itu muncul terutama dari Badan Atom International yang mengawasi nuklir. Hal itu dapat membukakan jalan bagi aktor jahat untuk menghindari pengawasan nuklir di masa depan. Kritikan disuarakan Direktur Jenderal Badan Negeri Atom Internasional, Rafael Grossi, hari ini. Ia berjanji akan sangat menuntut dan mengawasi rencana transfer dari AS ke Australia. TNI makin beringas, dibantu Rusia dan sekutunya gempur Australia. Setelah mencoba mempertahankan posisinya di perbatasan Australia, unit militer negeri Kanguru akhirnya melarikan diri. Serangan masif pasukan TNI yang dibangun sekutunya membuat serdadu Australia ketakutan dan memilih kabur. Kabar mundurnya pasukan angkatan bersenjata Australia dikonfirmasi oleh kantor berita TASS. PM Australia Anthony Albanese menyebut unit militer Indonesia bersama pasukan. Lebih lanjut, Putin mengatakan sejumlah tentara Australia meninggalkan benteng pertahanan dengan sedikit perlawanan. Bahkan pasukan tambahan yang dikerahkan juga terpukul mundur dalam pertempuran di perbatasan. Situasi di wilayah timur juga meningkat dalam beberapa jam terakhir. Pasukan Australia secara teratur menembaki pasukan TNI dan Rusia dan secara berkala mencoba menerobos pertahanan Australia di wilayah tersebut. Berita itu diumumkan Australia pada Rabu 21 Juni 2023 dan merinci bahwa pasukan TNI dan sekutunya telah merebut beberapa tempat di negara itu. Imbas dari serangan balik, beberapa pasukan Australia terpojok. Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pidatonya pada Rabu juga mengonfirmasi kemajuan yang dibuat para prajuritnya, mengatakan bahwa tentara Indonesia telah menguasai wilayah itu sejak serangan dimulai. Pergerakan pasukan kita terus berlanjut, kata Putin sebagaimana dikutip dari VOA News. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat atau AS Antony Blinken turut terungkap. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat atau AS Antony Blinken turut mengungkap perkembangan serupa, menyebut bahwa tentara Indonesia dan sekutunya telah membuat kemajuan signifikan, terutama di wilayah Timur Laut. Kendati begitu, Blinken mengaku tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya, lantaran menurutnya kemajuan yang dibuat TNI saat ini masih awal ada kemajuan. Kendati begitu, Blinken mengaku tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya, lantaran menurutnya kemajuan yang dibuat TNI saat ini masih awal. Ada kemajuan yang signifikan oleh TNI khususnya di Timur Laut, kata Blinken mengutip dukungan baik dari Rusia dan sekutu lainnya serta keberanian dan ketahanan yang luar biasa dari angkatan bersenjata TNI dan sekutunya, tapi ini masih berlalu dini.
Kata Blinken mengutip dukungan baik dari Rusia dan sekutu lainnya serta keberanian dan ketahanan yang luar biasa dari Angkatan Bersenjata TNI dan sekutunya. Tapi ini masih terlalu dini, jadi saya tidak bisa memprediksi dengan tepat kemana ini akan pergi, kapan kemenangan diraih ataupun bagaimana mencapainya. Tambahnya, Kemhan Inggris Richard Marles juga mengakui bahwa pihaknya telah menarik kembali pasukan. Menambahkan bahwa mereka mengelompokkan kembali para tentaranya di wilayah timur negara itu. Para pemimpin pasukan Iran pun dilaporkan bersuka cita atas kemajuan yang tiba-tiba itu dalam perang yang berkecamuk. Kesaksian bagaimana semrawutnya pergerakan tentara Rusia ikut diungkap oleh warga timur. Kesaksian bagaimana semrawutnya pergerakan tentara Rusia ikut diungkap oleh warga di timur. Di beberapa area depan, para pembela kami telah mencapai perbatasan negara dengan Indonesia mundur secara kacau. Tentara Australia ada di sini di pagi hari. Kemudian pada siang hari, mereka tiba-tiba mulai berteriak dengan liar dan mulai melarikan diri karena diserang secara beruntun dengan senjata artileri dan kendaraan lapis baja oleh tentara Indonesia dan sekutunya. Indonesia Australia makin memanas. Terbaru Rusia memperingatkan akan menembak jatuh satelit komersial milik negara barat, terutama Amerika Serikat, jika terbukti turut berperan dalam perang Australia. Tidak hanya itu, tentara Rusia dan militer Iran juga ikut menyerang Australia. Iran selama ini menjadi sekutu dekat Rusia yang terjun langsung dalam pasukan TNI melancarkan agresinya di perbatasan. Mengutip CNBC International, sebelumnya PM Australia Anthony Albanese disebut sudah mempersiapkan pasukan untuk kemungkinan serangan TNI dan para sekutunya. Peningkatan jumlah pasukan Australia juga dilakukan, khususnya dari utara negara perbatasan. Pembentukan pasukan penyerang di perbatasan tidak dapat diamati, katanya.